Sahabat, tentu kita prihatin atas bencana dan derita yang dialami begitu banyak manusia di era pandemik COVID-19 ini. Tentu kita prihatin, tapi life goes on. Hidup terus berjalan. Para politisi tetap harus mengambil kebijakan publik. Para ilmuwan tetap harus merenung, datang ke library atau ke universitas untuk menciptakan penemuan. Dan para seniman tetap harus terus membuat puisi, membuat lagu, membuat novel, cerpen, dan pencapaian pribadi. Aneka pencapaian pribadi itu patut dirayakan. Karena segala hal dalam dimensi hidup manusia ini harus terus berjalan walau di era pandemik sekalipun. Ini respon pertama saya mengapresiasi berita di BBC. Dikatakan di sana bahwa Jimmy Carter dan Rosalind merayakan 75 tahun perkawinan mereka. Ini beritanya dari BBC. Ini foto Jimmy Carter dan istrinya Rosalind. Mereka merayakan 75 tahun perkawinan. Ini satu pencapaian pribadi yang luar biasa, yang tentu saja patut dirayakan. Dan memang yang berbeda hanya saja bentuk perayaannya dirayakan di era pandemik. Tentu kalau di Indonesia itu harus memenuhi aneka kaidah-kaidah protokol kesehatan. Tentu juga di Amerika, walaupun di Amerika sekarang ini sudah terjadi perubahan drastis sekali dalam rangka recovery lepas dari pandemi. 75 tahun pernikahan dirayakan, dan mereka, Jimmy Carter dan istrinya, sudah berencana merayakannya di sekolah SMA mereka dulu ketika mereka pertama kali berinteraksi secara intensif, ya. Dan mereka hanya mengundang teman-teman, sahabat-sahabat, lingkungan dekat, keluarga. Karena 75 tahun perkawinan sudah mereka lewati, mereka ingin berbagi rasa bersyukur. Saya ceritakan dulu sedikit tentang Jimmy Carter ini. Jimmy Carter adalah presiden Amerika di tahun 77 sampai tahun 81. Berarti ia sudah selesai, tak lagi menjadi presiden, itu 40 tahun yang lalu. Jika kita baca data dan sejarahnya, Jimmy Carter ini bukanlah presiden yang besar. Itu terlihat dari dua hal, ya. Rating atas approval-nya, sukses atau tidak ia memimpin dari kacamata publik luas, juga dari kacamata para ahli, ia dianggap biasa-biasa saja. Malah rating approval-nya itu turun di atas 30% dibandingkan ketika ia pertama kali datang ke istana. Ia datang ke istana, ia pergi ke istana, 30% selisih approval ratingnya menurun. Itu sedikit pertanda bahwa memang di mata publik luas ia tak dianggap berhasil. Dan juga ia pun dikalahkan dalam pemilu presiden yang kedua. Jika ia berhasil, hampir pasti ia akan terpilih kembali. Tapi Jimmy Carter adalah contoh kasus presiden yang tak terpilih kembali ketika ia mencalonkan untuk kedua kalinya. Jimmy Carter sebagai presiden, ia bukan pemimpin yang besar.
tapi sebagai pribadi, ia manusia yang besar. Nah, ini pula satu poin yang penting untuk kita hayati, bahwa kita mungkin tidak berhasil sebagai presiden, tak berhasil sebagai pengusaha, tak berhasil sebagai apapun profesi kita, tapi kita tetap bisa berhasil sebagai manusia, sebagai pribadi. Dua indikatornya. Ketika Carter tidak lagi menjadi presiden di tahun 81, di tahun 82 ia membuat Carter Center. Ini semacam lembaga non-profit, dan ia katakan ia masih cukup muda untuk tetap ikut menyumbangkan semua kapasitas dan pengalamannya untuk ikut membangun tak hanya negaranya tapi juga dunia. Karena itulah ia membuat lembaga non-profit. Karena concernnya itu, maka lembaga ini memang dikhususkan untuk membantu berbagai negara dalam rangka transisi demokrasi yang sehat, juga mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, juga ikut dalam berbagai program kemanusiaan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Dan ia declare ia akan berikan bantuan bersama timnya itu kepada 80 negara. Itulah kegiatan Carter ketika ia tak lagi menjadi presiden. Dengan kegiatan ini ia berkunjung pada begitu banyak negara. Termasuk sempat yang dikunjunginya adalah Indonesia, ketika di masa-masa awal Indonesia akan menerapkan satu demokrasi langsung, satu demokrasi demokratis ya, yang membawa kita pada situasi sekarang ini. Jimmy Carter mengerjakan itu dari tahun ke tahun dengan hatinya, dengan komitmennya. Dana tak langsung dari lembaga dia, tapi Jimmy Carter, karena juga pengalamannya sebagai presiden, jika ada masalah, ia bisa mendefinisikan apakah masalahnya pada masalah keuangan, ataukah pada perlunya satu keputusan di tingkat politik tingkat tinggi, ataukah pada lobby-lobby yang lain. Nah, ia dengan mudah mencarikan akses untuk itu. Karena itulah peran Jimmy Carter dalam ikut menciptakan dunia yang lebih demokratis, yang lebih mengapresiasi hak asasi, yang lebih damai, itu dipuji. Dipuji bahkan juga oleh banyak sejarawan. Tak heran, 20 tahun kemudian setelah ia mundur dari presidensi, ketika setelah ia menciptakan lembaga non-profit ini, 20 tahun kemudian di tahun 2002, Carter mendapatkan hadiah Nobel untuk perdamaian. Ini hadiah ia dapatkan bukan ketika ia menjadi presiden, tapi 20 tahun setelah ia menjadi presiden, bukan juga karena kerja-kerja presiden, tapi kerja-kerjanya selaku pribadi, selaku manusia, selaku diri yang peduli pada situasi dunia. Itulah yang saya katakan, ia adalah manusia yang besar. Hal kedua yang juga membuat ia menjadi manusia yang besar adalah kemampuannya membina cinta jangka panjang. Dan itu yang ia sekarang ini selebrasi, yang ia rayakan bersama istrinya. Mereka berdua sama-sama merayakan 75 tahun pernikahan. Bukan main. Ini bukanlah hal yang mudah. 3 hal mengapa bukan hal yang mudah untuk bersama istri kita merayakan 75 tahun perkawinan. Sebab pertama, jelaslah masalah usia. Untuk merayakan 75 tahun perkawinan, kita sendiri harus melampaui usia 95 tahun.
Katakanlah waktu kita menikah umur 20 tahun, yang itu pun sekarang ini di era modern, jarang sekali orang menikah di usia 20 tahun. Seandainya pun ia menikah 20 tahun, di usia 20 tahun tambah 75 tahun pernikahan, minimal ia berusia 95 tahun. Jimmy Carter tetap sehat di usia 96 tahun, istrinya Rosalind juga tetap sehat di usia mendekati 95 tahun. Ini satu pencapaian yang luar biasa, bisa sehat bersama-sama suami dan istri, dua-duanya masih hidup ketika usia di atas 90 tahun. Hal yang lazim jika salah satu sudah wafat terlebih dahulu. Kedua yang juga bikin tak lazim, membina 75 tahun pernikahan. Itu bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak kita tahu datang aneka dinamika perubahan yang silih berganti, apalagi di era sekarang ini yang perubahan begitu cepat. Sehingga orang bilang yang berubah secara cepat bukan hanya teknologi, tapi juga cinta pun berubah secara cepat. Yang dulu kita punya komitmen dan berkurang pula komitmennya, dan sebagainya. Maka mereka yang bisa membina 75 tahun pernikahan, ataupun 75 tahun kasih sayang di luar pernikahan, itu minta ampun. Dahsyat sekali, 2 jempol harus kita berikan. Ketiga, yang membuat ini juga lebih istimewa lagi, ini terjadi di negara barat, di Amerika Serikat. Mengapa penting konteks sosial ini kita singgung? Karena tingkat perceraian di negara itu minta ampun tingginya. Di Amerika Serikat sekarang ini tahun 2021 tercatat 50% pernikahan berakhir dengan perceraian. Berarti dari 2 orang menikah, 1 bercerai. Begitu tinggi persentasenya. Di Luxembourg itu lebih jauh lagi, 87% dari yang menikah bercerai. Juga di Italia, juga di Prancis, juga di Rusia, di negara-negara ini mereka bercerai 50% ke atas. Ini juga satu fenomena yang menarik. Mengapa di negara-negara yang minta ampun maju secara ekonomi, maju secara teknologi, pengetahuannya juga minta ampun paling maju, mengapa justru dalam kultur ini para pribadi-pribadi kesulitan membina hubungan kasih sayang jangka panjang, kesulitan memelihara api komitmen jangka panjang. Menikah setahun, 5 tahun bercerai, 5-10 tahun bercerai. Tinggi sekali tingkat perceraiannya. Apa gerangan yang terjadi dengan kisah cinta di negara-negara yang tinggi tingkat peradabannya? Jimmy Carter adalah sebuah perkecualian. Ia tunjukkan, ia mantan presiden, ia juga tinggal di negara barat, toh ia bisa tetap mesra dengan kekasih tercintanya yang juga istrinya setelah melewati 75 tahun pernikahan. Bahkan ia tetap menuliskan puisi buat istrinya. Jadi Jimmy Carter ini jangan juga dilupakan. Ia memang presiden, tapi ia pun menulis 30 buku, termasuk buku puisi. Dalam perayaan ini ia tampilkan itu. Puisi pertama yang ia buat untuk calon istrinya, waktu itu masih menjadi kekasihnya. Dan puisi terakhir, dikatakan terakhir karena itu yang terakhir kali ia tulis ya. Terakhir dia buat puisi itu ketika merayakan 75 tahun pernikahan. Salah satu bunyi kutipannya ia katakan, istriku, bahkan di saat kita menua dan rambutku penuh uban, kau masih bisa membuat burung-burung lupa bernyanyi. Bukan main.
Ini dipersembahkan oleh Jimmy Carter kepada istrinya yang sudah menemaninya selama 75 tahun pernikahan. Apa yang membuat mereka bisa bertahan lama? Nah, ini yang penting. Ini yang juga inspiratif. Apa yang bisa membuat sebuah perkawinan bertahan lama? Jimmy Carter dan istrinya memang diwawancara oleh wartawan, ya. Istrinya terutama mengatakan bahwa kami melakukan hal-hal secara seimbang, banyak hal yang kami kerjakan sama-sama, tapi kami pun sejak dulu juga punya komitmen memberikan space, memberikan ruang kepada setiap pribadi dari kami untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Bahwa kita tidak harus sama tentang segala hal. Bersahabat, apalagi ini bersuami istri, tidak harus sama dalam segala hal. Ada hal-hal yang kita bisa sama-sama, ada hal-hal yang kita berbeda, dan biarkanlah itu masing-masing tumbuh dengan personalitinya. Seperti yang dikatakan Khalil Gibran, biarkan dua senar gitar itu melantunkan bunyi yang berbeda. Tapi justru ya bagus karena dua bunyi yang berbeda itu mereka berbunyi secara harmoni. Jadi yang penting harmoni. Tak harus sama tapi harmoni. Nah, itu yang ia lakukan. Para ahli juga memberikan resepnya sendiri. Apa yang membedakan mereka yang ada dalam kategori 50% bercerai dengan yang 50% lainnya tetap bersama-sama? Apalagi jika bisa melampaui 75%, 75 tahun perkawinan. Salah satu resep kuatnya adalah kita harus menjadikan pasangan kita, suami kita, atau istri kita, atau kekasih kita, menjadikannya juga sahabat kita, juga partner kita, karena hanya dengan mengembangkan partnership, mengembangkan persahabatan juga dalam masalah cinta, maka kita berada dalam posisi yang saling mendengarkan dan saling berbagi, berkomunikasi tentang banyak hal, sebagaimana kita bercerita banyak hal kepada sahabat kita, tak hanya kelebihan kita, tapi juga kekurangan kita. Saya sendiri sengaja membuat video soal selebrasi Jimmy Carter ini karena dua hal. Mengapa ini penting dirayakan? Karena dua hal. Ini bagian dari temuan-temuan positif psikologi dalam rangka happiness. Saya juga sudah membuat buku, ini semacam refleksi 30 tahun riset pada bidang positif psikologi dan neuroscience. Saya rumuskan di sana berdasarkan aneka riset-riset itu satu formula dengan 5 poin untuk membuat kita bahagia yang saya sebut dengan 3P plus 2S. Jimmy Carter dan istrinya ini memenuhi 2 syarat itu. Syarat pertama adalah P pertama, yaitu personal relationship, pentingnya hubungan pribadi. Riset mengatakan yang buat kita bahagia itu bukan karena uang kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kecerdasan kita. Ini riset dari Harvard University, tapi kita bahagia karena kita memiliki minimal 1, 2, atau 3 hubungan pribadi yang mendalam, yang akrab, yang berbagi kasih sayang, sehingga kita rasakan kehangatan di sana. 75 tahun pernikahan Jimmy Carter ini jelaslah memenuhi P1 ini, personal relationship. Dan juga perayaan ini memenuhi S yang pertama, small winning. Riset juga mengatakan bahwa sangat baik sekali dalam hidup ini
jika kita menciptakan aneka kemenangan-kemenangan kecil, small winning, dan kemenangan itu perlu dirayakan. Karena merayakan pencapaian pribadi itu juga menciptakan satu yang orang bilang ini happiness hormon kita di saraf kita menaik dia. Membuat kita lebih rileks, membuat kita merasa kita mencapai sesuatu. Jika small winning saja dirayakan, apalagi big winning seperti 75 tahun pernikahan Jimmy Carter. Terlebih lagi justru di era pandemik ini, happiness itu harus kita ciptakan karena hati yang riang, hati yang bahagia, hati yang bersyukur, yang merayakan hal-hal yang inspiratif, itu justru membantu memperkuat imunitas. Dia menciptakan imunitas alami. Sahabat, ini inspirasi yang kita dapatkan dari 75 tahun pernikahan Jimmy Carter dan istrinya, bahwa di era pandemik pun banyak hal-hal yang tetap harus kita rayakan. Saya Denny JA, ini video ke-7. Di hari ke-7 kita lakukan working from home dari 3 Juli hingga 20 Juli. Saya hanya merekam kuliah pendek ini dari handphone sederhana saja, sekedar berbagi bahwa di era pandemik pun kita tetap bisa untuk kerja kreatif. Salam.